Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kali ini secara online untuk memenuhi tugas mata kuliah SMK 3 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syawal Kamiluddin Sabtaputra SKM MSc. Perkenalkan, nama saya Widya Sartika sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Naila Aulia Putri, Novatri Aprilia, Nursana, dan Waode Hafizah Rahman. Baik teman-teman, jadi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 ini adalah suatu kerangka yang komprehensif yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang terkait pada penerapan SMK 3 di Indonesia ini adalah upaya bersama pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mewujudkan tempat kerja yang lebih aman dan sehat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bebas dari risiko. Selain itu, manfaat dari implementasi sistem manajemen K3 ini adalah untuk yang pertama ada untuk mengurangi kecelakaan dan cedera kerja, yang kedua untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja terkait K3, lalu ada meminimalkan risiko hukum dan biaya yang terkait dengan kecelakaan K3, lalu ada meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan perusahaan, dan yang terakhir untuk membangun citra perusahaan yang positif di mata karyawan dan masyarakat. Baik teman-teman, diskusi ini akan berlangsung secara otomatis, dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja. Penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3. PT PLN memiliki pekerja kontraktor yang terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian pelayanan pelanggan, bagian sambungan rumah, dan bagian jaringan. Agar mengurangi potensi risiko dan bahaya di tempat kerja, PT PLN telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Next. Adapun struktur organisasi PLN, yaitu ada kantor pusat PLN. Pada kantor pusat terdapat beberapa departemen dan divisi-divisi yang menunjang dalam proses bisnis PLN. Departemen dikepalai oleh senior eksekutif dan divisi dikepalai oleh eksekutif vice president. Selain itu terdapat sekretaris perusahaan yang dipimpin oleh corporate. Kemudian ada unit induk dan atau pusat-pusat. Unit induk dan atau pusat-pusat dipimpin oleh seorang general manager unit induk atau general manager pusat. Kemudian ada unit pelaksana. Contohnya adalah unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3, yaitu unit pelaksana di bawah unit induk distribusi, atau unit pelaksana transmisi atau UPT, yaitu unit pelaksana di bawah unit induk transmisi. Contoh lain adalah unit pelaksana pendidikan dan latihan, yaitu unit pelaksana di bawah PLN Pusdiklat. Unit pelaksana dipimpin oleh seorang manajer unit pelaksana. Kemudian ada unit layanan. Contoh unit layanan pelanggan atau ULP adalah unit layanan di bawah UP3, atau unit layanan transmisi dan garda induk. Unit layanan di bawah UPT, unit layanan dipimpin oleh seorang manajer unit layanan. Pentingnya diterapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja, yaitu untuk melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan efisien dan tidak mengalami gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja, karena bagaimanapun aset yang paling utama bagi perusahaan adalah para pekerja. Saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya identifikasi bahaya. Jadi, yang pertama ada analisis klasifikasi prosedur kerja. Klasifikasi prosedur kerja merupakan mengelompokkan potensi bahaya berdasarkan yang disebabkan oleh prosedur atau aktivitas kerja yang memiliki risiko dapat mencederai pekerja. Yang kedua, analisis klasifikasi lingkungan kerja. Klasifikasi bahaya berdasarkan lingkungan kerja yaitu pengelompokan potensi bahaya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja mengacu pada keadaan tempat kerja. Yang ketiga, analisis klasifikasi tempat kerja. Klasifikasi bahaya tempat kerja merupakan pengelompokan potensi bahaya berdasarkan kondisi tempat kerja yang kurang memadai sehingga berpotensi mengganggu aktivitas pekerja dan pekerja berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Yang terakhir ada analisis klasifikasi sikap kerja. Klasifikasi sikap kerja merupakan pengelompokan potensi bahaya berdasarkan sikap kerja yang kurang memadai sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Next. Selanjutnya, analisis klasifikasi prosedur kerja. Yang pertama ada potensi bahaya tersengat listrik, alat pelindung diri tidak lengkap, dan jarang memasang rambu-rambu saat bekerja. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis klasifikasi lingkungan kerja, yaitu klasifikasi bahaya berdasarkan lingkungan kerja seperti bahaya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik, aktivitas kerja yang mengacu pada tempat kerja, yaitu bahaya yang termaksud dalam klasifikasi bahaya tersebut yaitu yang pertama, pohon dekat jaringan tegangan menengah, yaitu salah satu penyebab terjadinya potensi bahaya pohon yang terlalu dekat dengan jaringan yang sebenarnya antara pohon dan jaringan yaitu berjarak aman 3 meter. Dengan demikian, jika tidak mencapai jarak aman, maka akan menyebabkan potensi bahaya seperti arus pendek. Hal inilah yang terjadi yang menjadi usulan perbaikan yaitu perabasan pohon secara berkala untuk menghindari potensi tersebut sesuai dengan right of way. Terus yang kedua yaitu kabel jaringan tegangan rendah yang terkelupas disebabkan oleh faktor lingkungan atau cuaca yang tak menentu seperti panas, hujan, sehingga menyebabkan terkelupasnya JTR atau jaringan tegangan rendah yang berpotensi membahayakan pekerja saat melakukan pemeliharaan maupun masyarakat sekitar. Terus yang selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu analisis klasifikasi tempat kerja. Klasifikasi bahaya tempat kerja merupakan pengelompokan potensi bahaya berdasarkan kondisi tempat kerja yang kurang memadai, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas pekerja dan pekerja berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Potensi yang muncul di sini yaitu pembangunan di dekat jaringan yang dapat menyebabkan potensi kecelakaan kerja baik pekerja maupun masyarakat ataupun pemilik bangunan. Seperti yang diketahui jarak aman antara bangunan dengan jaringan itu 3 meter. Selebihnya akan menyebabkan terjadinya potensi bahaya. Next. Yang selanjutnya yaitu analisis klasifikasi sikap kerja. Klasifikasi sikap kerja merupakan pengelompokan potensi bahaya berdasarkan tempat kerja. Berdasarkan sikap kerja yang kurang memadai sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Potensi yang muncul di sini yaitu pencurian listrik,
yang dapat membahayakan banyak pihak mulai dari perusahaan, pekerja lapangan, hingga masyarakat sekitar. Usulan perbaikan yaitu melakukan bersosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pencurian listrik dan juga meningkatkan pengamanan dan pengecekan dari pihak perusahaan. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sekarang kita masuk di bagian penilaian resiko. Penilaian resiko sendiri digunakan untuk mengetahui potensi hazard di PT PLN Pasero. Proses rekapitulasi potensi bahaya dilakukan dengan menentukan level resiko. Yang pertama, ada likelihood atau kemungkinan. Likelihood sendiri merupakan tingkat kemungkinan yang terjadinya kecelakaan dan potensi bahaya pada sikap kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi prosedur kerja diperlukan perhatian lebih dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. Contohnya, seperti kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di lapangan. Kemungkinan itu tinggi. Terus, kemungkinan juga terjadinya gangguan pasokan listrik akibat cuaca yang buruk. Terus yang kedua ada konsekuensi atau dampak. Konsekuensi sendiri atau dampak adalah akibat yang timbul jika suatu peristiwa atau kejadian diinginkan terjadi dalam konteks penilaian risiko. Konsekuensi diukur berdasarkan seberapa besar dampak yang akan timbul. Contohnya seperti dampak kecelakaan kerja di lapangan. Atau gangguan pasokan listrik akibat cuaca yang buruk. Kemudian masuk pada program-program K3 yang diterapkan. Yang pertama, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja di sini merupakan bagian yang penting dari program pencegahan. Adanya pelatihan atau sertifikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude, dan dapat memberikan contoh pada rekan kerja mengenai keselamatan kerja, sehingga harus dirancang sesuai atau spesifik dengan kebutuhan masing-masing pekerja. Pelatihan tersebut yang diterima teknisi PDKB PT PLN Pasero, diantaranya K3 umum, K3 ketinggian, dan diklat pelaksanaan PDKB. Terus yang kedua ada pemeriksaan kesehatan dan tersedia fasilitas kesehatan, di mana pemeriksaan keselamatan dan kesehatan ini dirancang untuk memeriksa area tertentu dari organisasi untuk menemukan dan menentukan kesalahan pada sistem peralatan, pabrik, atau mesin, atau juga kesalahan operasional yang mungkin saja membahayakan kesehatan atau sumber kecelakaan. Program kesehatan kerja ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, emosi, dan mental. Kemudian yang ketiga ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. APD sendiri merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan tingkat bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dan orang-orang sekitarnya. Agar mencapai keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan harus memberikan alat keselamatan yang memadai. Terus, kita masuk pada pencapaian dalam penerapan SMK 3. Penerapan SMK 3 pada PT PLN Pasero, UPK Singkawang, unit PLTU 3 Bengkayang, 2x50 MW sudah berdasarkan pada PP nomor 50 Perundang-undangan nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dengan persentase yang didapat sebesar 85-54% untuk tingkat kelanjutan dengan kriteria penilaian yaitu 166 dan tingkat pencapaian yang memuaskan. Terus yang kedua ada manajemen bidang K3 keamanan perusahaan. Di mana perusahaan
sudah melakukan pembinaan yang berkaitan dengan K3 diantaranya yaitu melakukan sosialisasi K3 dengan vendor, tenaga kerja, dan juga rutin melaksanakan pelatihan bagi pekerja. Kemudian penerapan SMK 3. Penerapan SMK 3 sendiri berdampak pada tingkat kecelakaan kerja yang sudah mencapai nihil, kecelakaan kerja atau zero accident untuk tahun 2021. Next. Kemudian masuk pada tantangan dalam penerapan SMK 3 pada PT PLN Pasero. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan aspek penting dalam industri ketenagalistrikan, termasuk di PLN Pasero yang memiliki risiko kerja tinggi di berbagai sektor operasional. Di antaranya ada kompetensi pegawai yang masih rendah, di mana kompetensi pegawai merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Terus yang kedua, ada kurangnya kesadaran dari karyawan. Sikap karyawan dalam bekerja dipengaruhi oleh persepsi pada diri karyawan sendiri, baik persepsi positif maupun persepsi negatif. Persepsi positif dapat berdampak baik bagi karyawan karena dari persepsi baik akan memicu karyawan untuk berperilaku aman sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja akibat kelalaian karyawan saat bekerja. Namun, persepsi negatif sendiri yang dimiliki karyawan seperti lalai dalam bekerja dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Kurangnya kesadaran dari karyawan juga bisa menjadi tantangan dalam penerapan manajemen K3 karena masih ditemukannya karyawan yang masih mengabaikan atau menganggap remeh akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir, ada kurangnya pengawasan K3. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk memastikan ditaatinya ketentuan K3 itu, sehingga kondisi dan perilaku tidak selamat dan tidak sehat dapat dideteksi sejak awal. Untuk mengelola semua resiko tersebut, perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 sebagai upaya memastikan lingkungan kerja yang aman serta memenuhi standar peraturan yang berlaku. Next. Nah, kemudian di sini ada dokumentasi K3 yang ada di perusahaan PLN Pasero. Yang pertama ada pelatihan dan uji kompetensi skema ahli K3 listrik. Kemudian ada pelatihan sertifikasi ahli K3 umum didorong peningkatan keselamatan kerja. Next. Kemudian ada kegiatan melakukan pemeriksaan alat Yantek oleh ahli K3. Terus ada kegiatan PLN digitalisasi K3 safety jadi kultur perusahaan. Next. Ada meminimalkan kecelakaan kerja, PLN budayakan safety briefing atau toolbox dalam setiap pekerjaan. Kemudian ada kegiatan PT PLN Pasero mengadakan kegiatan Inspection Day dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Nasional. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Wait, mic udah mati.
Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Demikian kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu PT PLN ini menetapkan sistem manajemen K3 untuk memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan serta pihak terkait lainnya selama kegiatan operasional. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja dan lingkungan. Penetapan sistem K3 di PLN ini mengikuti standar nasional dan internasional seperti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku. Ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Demikian diskusi kelompok kami, kelompok 2. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas semua kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.